Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode Sugeno dari dosen pengampu Pak Bayu Aji. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya. Yang pertama ada Igusti Ayudinda Amriani, yang kedua ada saya sendiri yaitu Citra Ayudina Lestari, yang ketiga ada Hildayanti Palembang, yang keempat ada Sendi Aulia. Baik, di sini apa sih itu metode Sugeno, di mana metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, di mana hanya saja output atau question sistem tidak berupa himpunan fusi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Model ini memperkenalkan oleh Takagi Sugeno pada tahun 1985. Sugeno fusi atau FIS adalah jenis sistem logika fusi yang menggunakan fungsi keanggotaan, fungsi untuk input dan output, menjadikannya efisien secara komputasi. Ini sangat berguna dalam sistem kontrol dan algoritma pengoptimalan karena kemampuannya untuk menangani hubungan linear dan non-linear antara input dan variabel keluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, sistem inferensi fusi Sugeno dinamai menurut penciptanya Michio Sugeno adalah versi khusus dari FIS tradisional. Sementara FIS tradisional seperti tipe Mamdani menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk input dan output. Sugeno FIS berbeda dengan menggunakan output yang tajam set fuzzy untuk variabel output. Ini menghasilkan sistem yang secara komputasi lebih efisien dan lebih mudah diintegrasikan dengan algoritma pengoptimalan. Faktanya, Sugeno sering disukai dalam sistem yang membutuhkan kontrol yang tepat, seperti sistem kontrol otomatis, pemodelan data, dan analitik prediktif. Selanjutnya. Metode Sugeno. Metode Sugeno terbagi menjadi dua jenis, yaitu Sugeno orde 0 dan Sugeno orde 1. Pada Sugeno orde 0, output berupa konstanta, sedangkan pada Sugeno orde 1, output berupa persamaan linear yang bergantung pada variabel input. Dalam praktiknya, Sugeno orde 1 lebih banyak digunakan karena mampu mempresentasikan hubungan matematis yang lebih kompleks, khususnya dalam sistem kontrol teknik elektro. Kembali. Kemudian terdapat cara kerja Sugeno FIS. Dalam Sugeno FIS, proses pengambilan keputusan mengikuti beberapa langkah utama. Fusifikasi, sama seperti FIS lainnya, langkah pertama dalam Sugeno FIS adalah fusification, di mana nilai input yang tajam diubah menjadi nilai fusi menggunakan fungsi keanggotaan. Kemudian ada evaluasi aturan. Langkah kedua adalah mengevaluasi aturan jika maka dalam dasar aturan. Setiap aturan menghubungkan input fusi dengan output fuzzy. Dalam Sugeno FIS, output dari setiap aturan adalah ekspresi matematis, misalnya fungsi linear atau konstan dari input. Ketiga, agresi. Setelah semua aturan dievaluasi, output kabur dikumpulkan untuk menghasilkan satu nilai output fuzzy untuk setiap aturan. Keempat, defusifikasi. Terakhir, defusifikasi dilakukan untuk mengubah output fuzzy agregat menjadi nilai tajam. Nilai keluaran tajam yang dihasilkan oleh Sugeno FIS kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan, tugas kontrol, atau prediksi dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya, Kemudian terdapat analisis pengerukan sampah pada sungai kawasan Jakarta Pusat dengan sistem inferensi fuzzy Takagi Sugeno berbasis MATLAB. Penumpukan sampah di sungai merupakan masalah umum di lingkungan perkotaan. Menurut Jakarta Open Data, terdapat rata-rata 995 M volume sampah yang diangkut oleh tenaga kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta setiap harinya dari sungai kawasan Jakarta Pusat. Dikarenakan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai masih cukup rendah, terutama warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Mereka lebih banyak yang membuang tepat di bantaran sungai. Membuang sampah ke sungai dapat menimbulkan penumpukan sampah di dasar sungai.
Selanjutnya ada pembahasan yang dimana pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hasil ini sesuai dengan pendapatan Ari Kunto 2006-12 yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Dalam pengumpulan data, banyak menggunakan angka, penafsiran terhadap data yang dikumpulkan, serta menampilkan dari hasil penelitian. Yang dimana kita bisa melihat dari flowchart yang pertama mulai, kemudian terdapat proses studi literatur, selanjutnya proses perancangan simulasi sistem dengan metode fusi Takagi Sugeno, kemudian terdapat proses simulasi sistem pada MATLAB, selanjutnya ada uji coba. Jika uji coba dinyatakan tidak, maka kembali ke sistem simulasi pada MATLAB. Jika uji coba menyatakan iya, maka pengambilan hasil data analisa dan kesimpulan kemudian selesai. Nah, selanjutnya ada data input, yang dimana tabel pertama itu merupakan data awal yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi informasi seperti volume sumber per hari, produktivitas alat, dan jam kerja. Data tersebut diperoleh dari sumber data resmi dan digunakan sebagai input dalam sistem fusi untuk melakukan simulasi serta memprediksi waktu pengerukan sampah. Data ini diambil bulan Januari, tanggal 1-5, kemudian 26-31, yang dimana volume sampah itu per hari dari 731 sampai 840. Kemudian di tabel kedua menunjukkan variabel-variabel yang digunakan dalam sistem fusi beserta himpunan fusi dan range nilainya. Tabel ini menjadi dasar dalam proses fusifikasi, yaitu mengubah data numerik menjadi data fusi agar dapat diproses menggunakan metode interferensi fusi Taki-Sugeno. Selanjutnya ada proses yang dimana pada gambar pertama yaitu adalah basis aturan fusi berdasarkan variabel linguistik. Gambar ini menunjukkan basis aturan fusi yang digunakan dalam sistem. Aturan-aturan ini berbentuk if-then yang menghubungkan variabel input dan output. Setiap kombinasi kondisi dari volume sampah, produktivitas, alat, dan jam kerja akan menghasilkan keputusan berupa waktu pengerukan sampah. Aturan ini menjadi inti dari proses interferensi dalam sistem fusi Takagi-Sugeno. Kemudian ada kurva himpunan fusi volume sampah dan air, yang dimana fungsi keanggotakan untuk variabel volume sampah per hari yang akan dibagi menjadi dua himpunan fusi, yaitu sedikit dan banyak. Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai input yang bersifat tegas menjadi nilai fusi berdasarkan derajat keanggotaannya. Dengan adanya fungsi keanggotaan, sistem dapat menentukan seberapa besar suatu nilai termasuk dalam kategori tertentu. Yang dimana pengurangan sampah itu yang paling sedikit ada 730, yang sedang 990, dan yang paling banyak adalah 1250. Adapun implementasi program dengan MATLAB. Nah, gambar pertama itu adalah membentuk variabel fusi dengan 3 input yang berwarna kuning, yaitu volume sampah per hari, produktivitas alat atau per jam, dan jam kerja yang digunakan, dan variabel output yang berwarna biru meliputi prediksi waktu pengerukan sampah. Selanjutnya ada tahap pembentukan himpunan fusi dan fungsi keanggotaan dengan cara memasukkan nilai semesta pembicaraan pada himpunan fusi. Sampah sedikit dan sampah banyak dengan range 730-1250. Tipe trams dan parameter sampah sedikit 730, 730, 860, 990. Sedangkan parameter sampah banyak yaitu 990, 1120, 1250, dan 1250. Fungsi keanggotaan input volume sampah atau per hari ditampilkan pada gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada simulasi dari MATLAB yaitu Rule View Diffusifikasi pada data 1 Januari 2021. Nah, dari gambar yang ada menunjukkan bahwa proses interferensi fuzzy menggunakan Rule Viewer di MATLAB. Nilai inputnya berupa nilai volume sampah, produktivitas alat, dan jam kerja terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam sistem.
kemudian dilakukan proses fusifikasi untuk menentukan derajat keanggotaannya masing-masing variabel. Nah, selanjutnya, sistem mengevaluasi aturan-aturan fazi yang sesuai. Dan setiap aturan memiliki nilai kekuatan atau fire strength. Setelah itu, dilakukan proses difusifikasi menggunakan metode weighted average pada sistem Sugeno, sehingga diperoleh output akhir berupa waktu pengerukan sampah. Next. Selanjutnya. Nah, di sini ada hasil dari perhitungan fazi menggunakan MATLAB, yaitu prediksi waktu pengerukan sampah manual dan prediksi waktu pengerukan sampah secara fazi atau MATLAB. Lalu ada gambar untuk perhitungan nilai MAPI atau MAPE, yaitu prediksi waktu pengerukan sampah secara manual dan prediksi pengerukan sampah fazi MATLAB. Selanjutnya. Nah, dari hasil yang tadi dijelaskan bahwa hasil perhitungan fazi menggunakan MATLAB menunjukkan hasil perbandingan perhitungan manual dengan hasil prediksi menggunakan metode fazi Sugeno di MATLAB. Berdasarkan data tersebut, pada tanggal 1 Januari 2021 diperoleh hasil yang sama antara perhitungan manual dan MATLAB, yaitu sebesar 3,9 hari. Namun, pada beberapa data terdapat selisih, seperti pada tanggal 2 Januari di mana hasil manual sebesar 3,6 hari, sedangkan hasil MATLAB sebesar 5 hari. Meskipun terdapat perbedaan pada beberapa data, secara umum hasil prediksi dari sistem fazi masih mendekati nilai aktual, sehingga menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu bekerja dengan cukup baik dalam memprediksi waktu pengerukan sampah. Nah, selanjutnya pada tabel perhitungan nilai MAPI dilakukan evaluasi menggunakan metode mean absolute percentage error untuk mengukur tingkat akurasi sistem. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai error yang bervariasi, misalnya pada tanggal 2 Januari sebesar 38,7% yang merupakan error terbesar, sedangkan pada tanggal 1 Januari hanya sebesar 0,8%, yang menunjukkan error sangat kecil. Secara keseluruhan, nilai MAPI yang diperoleh adalah sebesar 10,6%. yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode fazi Takagi Sugeno yang digunakan mampu memberikan hasil prediksi yang cukup akurat dalam menentukan waktu pengerukan sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan di mana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yang pertama. Dalam penerapan sistem inferensi fusi Sugeno, pada simulasi penelitian ini menggunakan 3 variabel input dengan masing-masing range yang meliputi volume sampah berhari. Kemudian produksi alat atau jam yang digunakan dan jam kerja, serta variabel output berupa waktu penggerakan sampah. Kedua, hasil error yang didapatkan dari perbandingan data prediksi waktu pengerukan sampah manual dengan data perhitungan menggunakan MATLAB sebagai penentu akurasi perkiraan data yang diteliti. Metode fusi Takagi Sugeno dapat memperkirakan waktu penggerukan sampah yang dapat dilakukan oleh satu dengan hasil yang optimal, dibuktikan dengan hasil MAPE yang diperoleh sebesar 10,6% dan akurasi baik. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah dalam menentukan jumlah alat berat atau ekskavator yang dibutuhkan perharinya. Kemudian ini ada beberapa sumber yang kita gunakan, ada 3. Sekian dari presentasi